Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana hukumnya orang menabur bunga di atas pusara atau di atas kuburan? Ada yang mengatakan bahwa kuburan adalah gerbang menuju akhirat. Setelah mayit atau jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu dihadapkan ke arah kiblat, kemudian pocongnya dibuka, serta selanjutnya diazani, lantas liang lahat ditutup rata dengan tanah. Setelah itu ditaburkan bunga di atas pusaranya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya menabur bunga di atas pusara atau di atas kuburan di dalam Islam? Biasanya bunga yang ditaburkan di atas pusara atau kuburan ada yang disiramkan air agar tidak cepat layu. Jadi tujuan disiram air sebenarnya bukan untuk sesuatu yang berbau mistik. Sebetulnya tidak harus bunga yang ditabur di atas pusara atau di atas kuburan. Pelepah atau ranting-ranting pun boleh. Yang penting masih basah atau segar. Hal ini seperti dijelaskan dengan ayat Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, bahwa semua makhluk termasuk hewan dan tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang semua makhluk bertasbih kepada Allah, akan tetapi mengenai cara masing-masing membaca tasbih hanya Allah saja yang tahu. Pada kitab Kasyifatus Subhat halaman 131 dijelaskan bahwa disunnahkan meletakkan pelepah daun yang masih hijau di atas kubur atau makam karena mengikuti sunnah Nabi. Dijelaskan bahwa pelepah seperti itu dapat meringankan beban si mayit berkat bacaan tasbihnya. Nah, untuk menabur bunga di kuburan atau di atas pusara dianalogikan dengan pelepah tadi. Untuk menabur bunga di atas kuburan juga disarankan memilih bunga-bunga yang masih segar. Tujuannya agar dapat memberi manfaat bagi mayit itu. Sebab bunga-bunga tadi akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasalnya, tasbih dahan, tasbih bunga basah lebih sempurna daripada tasbih dahan yang kering, karena hijau segar mengandung daya hidup. Dari riwayat sahih dan terkenal itu, para ulama fikih kemudian menyatakan bahwa peletakan dahan basah atau bisa juga menabur bunga di kuburan disunnahkan, terutama dahan segar atau bunga yang masih basah, baik setelah menguburkan si mayit ataupun ketika ziarah kubur. Hal di atas berdasarkan hadis dari Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan, kami berjalan bersama Nabi melewati dua makam.
Lalu beliau berdiri di atas makam itu. Kami pun ikut berdiri. Tiba-tiba Rasul menyingsingkan lengan bajunya. Kami pun bertanya, "Ada apa ya Rasul?" Beliau menjawab, "Apakah kau tidak mendengar?" Kami menjawab, "Tidak." "Ada apa ya Rasul?" Beliau pun menerangkan 2 lelaki sedang disiksa di dalam kuburnya dengan siksa yang pedih dan hina. Kami pun bertanya lagi, "Kenapa bisa begitu ya Rasul?" Nabi menjelaskan kembali, yang satu tidak bersih jika membasuh bekas kencingnya, dan yang satunya lagi suka mencaci orang lain dan suka mengadu domba. Rasulullah lalu mengambil 2 pelepah kurma, diletakkan di atas kubur 2 lelaki tadi. Kami kembali bertanya, "Apa gunanya ya Rasul?" Beliau menjawab, "Gunanya untuk meringankan siksa mereka berdua." Dari hadis Rasulullah SAW menancapkan 2 pelepah kurma yang ditancapkan di atas 2 kubur tadi, para ulama berpendapat dapat juga dengan menancapkan pohon atau bunga. Sayangnya para ulama tidak menjelaskan caranya. Akan tetapi di dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah SAW menancapkan di masing-masing kubur itu dan tetap memberi manfaat pada semua ruang. Maksudnya pelepah itu dapat ditancapkan di mana saja. Namun Abdul bin Humaid dalam musnadnya mengatakan Rasulullah menancapkan pelepah itu tepat di arah kepala si mayit dalam kuburnya. Demikian penjelasan dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah halaman 196. Demikian pemirsa, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.